Oh, ya, iya Pak. Oh, siap Pak. Oh, oke. Ya, kami akan siapin semuanya Pak. Baik. Besok pagi Pak, sudah ready untuk terima Pak Gubernur. Oke, siap Pak. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Aduh, Kenapa, Lose. Tadi saya baru dapat telepon dari protokoler Gubernur. Iya. Katanya besok pagi Pak Gubernur mau datang ke sini Wah. jauh. Aduh, gimana ya Lose? Kita belum siap-siap lagi nih Lose. Oh iya? Iya. Terus apa yang kita siapin? Apa gubernur senangnya makan apa ya? Nanti saya masakin deh. Nah, ini Lose, ruangan kita juga mesti dihias nih biar pantas gitu ya. Iya. Oke. Biar beres semuanya ya. Siap-siap langsung. Iya. Wah, kok heboh-heboh amat. Iya. Gubernur mau Gubernur datang, iya. memangnya minta disambut cheerleaders. Enggak lah Lose. Iya Lose, biasa gubernur gitu loh. Iya, kita tetap lanjut podcast kan, tidak akan batal gara-gara gubernur datang. Lanjut Lose. Sip. Ya, hari ini kita sudah siap membahas tentang kepemimpinan, leadership, di mana kepemimpinan dunia ini berbeda dengan kepemimpinan Tuhan Yesus Kristus. Iya. Apa bedanya, inti message-nya apa, kita akan sama-sama bahas nanti dalam dialog kita. Tapi ya gubernur yang besok mau datang juga orangnya baik loh Lose. Rendah hati, terus nggak korup juga Lose. Ya betul. Sekarang banyak kan pemimpin dunia yang baik-baik, ya, Betul. yang bisa kita contoh. Ya, kira-kira sebaik apapun, apakah gubernur yang datang itu mau cuci kaki kita ya? Kalau di dunia ini, kebudayaan seorang pemimpin kan orang yang besar, yang harus dihormati, disanjung. Tetapi Tuhan Yesus memberikan insight yang berbeda, di mana dia datang sebagai pemimpin yang melayani, bahkan mengambil rupa seorang hamba. Jadi kata hamba itu sebetulnya identik dengan budak. Pada zaman itu, seorang pemilik rumah itu menyambut tamu, maka budak-budaknya itu disiapkan menyambut tamu-tamu. Ya. Kaki yang kotor itu dicuci satu persatu. Tuhan Yesus melakukan itu bukan menyuruh orang lain, tapi dia mengambil tempat air dan langsung membasuh kaki satu persatu murid-murid itu. Dan ini yang merupakan suatu perbedaan yang prinsip, dan di balik itu ada makna yang jauh, bukan sekedar mencuci kaki begitu. Oh iya. Berarti Tuhan Yesus sungguh menunjukkan teladan yang sangat bagus ya buat kita. Nah, cuma satu pemimpin nih, sepertinya cuma Tuhan Yesus yang bisa memberikan teladan rendah hati dan melayani, dan berharap para murid-muridnya bisa mencontohkan ya seperti itu. Ya, yang lucu Rasul Petrus ya di Yohanes 13 ayat 8. Rasul Petrus pertamanya kekeh nggak mau tuh dicuciin kaki sama Tuhan Yesus. Tapi waktu Tuhan Yesus bilang, jika aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Langsung tuh Petrus malah minta dicuciin seluruh badan, langsung tangan sampai Iya. kepala. Pak Sam, Iya. maksudnya apa ya di Yohanes 13 ayat 10 itu ya? Tuhan Yesus berkata, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Ya, Petrus ini kan tercatat pribadi yang spontan. Melihat ada sesuatu, dia spontan pengen menyampaikan pendapatnya. Dia melihat ketika Tuhan Yesus mau membasuh kakinya, bagi dia haji mumpung nih, gua juga pengen kerimbat, sekalian seluruh badan. Tapi sebetulnya maksud Kristus kan bukan dari kaki kotor menjadi bersih, bukan bicara soal itu. Tapi ada satu yang lebih jauh yang ingin Tuhan Yesus ajarkan. Jadi dia melayani seperti budak, like a servant. Melayani seperti budak, dan dia akan mati di kayu salib, merendahkan diri dengan sangat hina sekali, sampai dia harus mati untuk kita semua. Jadi ada sesuatu pesan yang lebih jauh daripada sekedar membersihkan kaki itu, bahwa Kristus besoknya akan diserahkan dan dia akan menjadi penggenapan
dari the covenant of God, dari apa yang Tuhan janjikan, di mana seorang anak domba tak bercacat itu akan disembelih dan darahnya tercurah supaya kita ini mendapatkan status yang layak di hadapan Tuhan, yaitu pengampunan dosa. Begitu. Penasaran nih saya, Pak Ustaz. Apakah Yesus juga mencuci kaki Yudas, murid yang Iya, nantinya? semua murid dicuci kakinya termasuk Yudas. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa Yudas akan mengkhianati? Oh, tahu. Bahkan Tuhan Yesus dalam dialog bersama murid-murid itu, orang yang bersama kita satu saat akan mengkhianati aku. Para murid tanya siapa nih, tapi Tuhan Yesus tidak memberitahukan. Dia tahu siapa yang mengkhianatinya. Andai kita jadi Tuhan Yesus, kita tahu orang yang berkhianat sama kita, nggak bakal kita cuci. Kita keplek dia. Ngapain ini orang bakal berkhianat sama saya? Tetapi kita melihat Yudas pun tetap mendapatkan kesempatan. Kemurahan Tuhan itu juga dibukakan untuk dia. Nah, sekarang jadi perdebatan ini, apakah Yudas ini kalau gitu pahlawan dong? Gara-gara dia berkhianat, Tuhan Yesus berhasil menjadi juru selamat kita. Oh, tidak sama sekali. Mengapa? Karena apa yang akan terjadi dalam diri Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama. Lalu Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem, dia sudah tahu, aku akan ke Yerusalem, nanti ujungnya nggak enak nih. Aku akan ditangkap, diadili dengan sangat tidak adil, dan ujungnya aku harus mati. Dia sudah tahu, jadi bukan karena aksiden, bukan karena kebetulan Yudas mata duitan ini demi 30 keping uang perak dia berhasil menjadi juru selamat Tuhan Yesusnya. Tidak, sama sekali tidak ada catatan itu. Bahkan kita lihat dalam penafsiran kita ya, Yudas ini ceritanya bersama Tuhan Yesus 3,5 tahun, tahu tentang siapa Kristus, melihat mujizat, berkuasa atas alam, atas maut bahkan. Tetapi Yudas tidak mengenal siapa Kristus yang bersama dengan dia. Tahu belum tentu mengenal. Sehingga dalam pemahaman dia yang terbatas, biasanya sih lolos. Mau dirajam batu orang banyak lolos. Ini kali ini andai kata gua jual nih, nanti pasti lolos. Sekali tiup atau sekali tendangan tanpa bayangan, orang-orang Romawi itu nggak ada apa-apanya. Ternyata ketika dia melakukan itu, dapat cuan ini 30 keping uang perak. Dia tunggu-tunggu kapan menunjukkan powernya orang yang begitu kuat bersamanya. Dicambuk diem, dicaci maki nggak balas, suruh pikul salib sampai kehabisan tenaga dan dia tersungkur, tidak ada perlawanan. Yudas mungkin berpikir, oh nanti ini babak terakhir biasanya tokohnya itu menang, gitu kan film-film yang ada itu. Ternyata sampai di Bukit Golgota, sampai dia lihat Tuhan Yesus itu mati, dan dia menyesal, aku telah melakukan satu kesalahan yang besar. Dan penyesalan Yudas ini beda sama murid-murid yang lain. Yudas menyesal akibat yang terjadi, bukan menyesal mengakui bahwa dirinya telah melakukan sesuatu yang sangat jahat. Sehingga catatan Alkitab, Yudas itu akhirnya gantung diri. Lain dengan Petrus yang cepat ngomong, dia menyesal, menyangkali siapa Kristus. Tetapi penyesalannya menuju kepada satu pertobatan yang membuat Petrus itu dalam sejarah gereja seorang rasul yang sangat dipakai Tuhan luar biasa. Tidak ada catatan Yudas seorang pahlawan. Jadi Yudas ini adalah tidak tercatat sebagai seorang yang berjasa. Lah sekarang memandangnya kita ini sulit karena kita akan dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu.
Kita bicara ilmu fisika ini boleh ya. Kita hanya tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Berikutnya kita tidak tahu. Ya. Kita juga tahu apa yang telah terjadi kemarin yang kita sebut sejarah itu. Tapi berikutnya kita tidak tahu. Itu kita dalam keterbatasan kita. Apakah Allah yang Alkitab saksikan yang datang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia terbatas tidak tahu hari esok seperti kita. Ruang tidak akan membatasi pencipta ruang itu. Pencipta pasti di atas ciptaannya. Sehingga Tuhan sudah tahu kok ini bakal terjadi. Lalu kalau Tuhan sudah tahu, mungkin kita bertanya, kenapa kok tidak digambar aja Yudas itu? Cerita selesai gitu kan. Kita kan manusia diberi kehendak bebas, satu free will. Tapi kehendak bebas yang punya tanggung jawab, apa yang ditabur akan dituai. Jadi Yudas pun diberikan kesempatan untuk menikmati anugerah itu. Buktinya, dia juga termasuk salah seorang yang kakinya dibasuh. Dia punya kesempatan itu, tetapi dia tidak mau melakukan itu. Jadi, apa yang terjadi, kita lihat secara kronologi dalam keterbatasan kita sebagai manusia. Tetapi lain dengan Tuhan yang melihat apa yang melaju-maju itu. Dan Tuhan sudah tahu segalanya. Kristus pun tahu bahwa dia akan mati sangat mengerikan sekali. Begitu. Jadi maksudnya Tuhan Yesus sebenarnya pilih-pilih orang enggak ya maksudnya? Atau karena Yudas sudah sangat jahat, jadi ya Yudas termasuk salah satu yang dipilih kan dari 12 rasul. Iya. Kenapa Yudas sudah bakal begitu kok masih dipilih? Iya. Karena tadi bukan berarti Tuhan salah pilih, tidak. Iya. Orang sejati Yudas pun diberikan kesempatan untuk bertobat. Kalau kita tarik hari ini ada sekian banyak orang yang tahu banyak tentang Kristus kan, tetapi dia tidak mengenal siapa Kristus itu, sehingga ya tidak ada pertobatan. Begitu. Pertobatannya itu dalam tanda petik pertobatan karena dia menyesal segala akibat yang telah dia lakukan. Bukan menyesal, sadar siapa dirinya, dia perlu juru selamat, bukan itu. Begitu. Jadi memang pengampunan dosa itu anugerah Tuhan ya maksudnya. Ya, pengampunan dosa kalau Alkitab menceritakan itu bukan sebab akibat. Kalau kita bersikap begini Tuhan mengampuni, kalau kita bersikap begitu Tuhan tidak mengampuni. Maksudnya begini dan begitu, kalau begini itu baik, kalau tidak baik Tuhan tidak mengampuni. Tetapi Tuhan melihat bahwa keberadaan kita itu tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Maka Tuhan mengulurkan tangan untuk memberikan kasih dan pengampunan kepada kita. Oleh sebab itu, Alkitab mengatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita diminta mengaku dosa kita. Tuhan yang setia, tetapi Tuhan juga adil, akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Begitu. Jadi penerapan minggu ini apa ya Mas? Minggu ini kan kita mulai menjelang memasuki minggu-minggu Paskah ya. Iya, betul. Ya, mari kita sadar kita ini orang berdosa. Kalau ada orang yang ngaku dirinya tidak berdosa, cara ngeceknya tahu ya dosa-dosa. Lihat kakinya. Kakinya masih nempel di tanah, oh masih berdosa. Begitu. Kita berdiri di atas bumi yang terkutuk oleh karena dosa. Kita semua orang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dengan cara kita. Yang kedua, ya Kristus datang sebagai seorang pemimpin yang mengorbankan dirinya bagi kita. Itu artinya suatu anugerah
bahwa siapa yang percaya tidak binasa tetapi akan diselamatkan. Yang ketiga, kita menerima anugerah itu berarti kita didorong untuk membayar anugerah itu. Bukan utang budi seperti utang piutang, tidak. Tapi dorongan karena kasih apa yang kita alami supaya dialami orang lain, yang itu bentuk orang-orang yang kita layani. Siapapun juga orang itu. Begitu. Oh iya, hari ini kita udah belajar banyak ya dari pembahasan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lase Sam ya. Makasih Lase Sam untuk pembahasan firman Tuhan hari ini. Ya. Sungguh jadi berkat buat kita semua, Lase dan juga parent-parent. Terima kasih untuk Lase dan parents yang sudah menyaksikan podcast ini. Tuhan memberkati semuanya. Bye-bye.